Cerita tentang Nabi Sulaiman digeser ke sini dari Sleman. Cerita tentang Ratu Saba digeser ke sini dari Wonosobo. Bahkan cerita Atlantis yang hilang digeser ke tanah Jawa. Bahkan Tel Aviv sebagai sebuah negara yang sangat maju disebut Java Tel Aviv. Ini kan sedang bergeser semua. Nah, jangan sampai pergeseran ini nggak bisa kita ikuti. Kan ini kan kita punya bangsa. Nah, Islam mengajarkan agar kita nggak gagap ketemu dengan siapapun, maka dipertemukan dengan Jabal Rahmah. Nah, inilah akhirnya Islam tidak boleh galau. Semua bangsa terlibat dalam kehidupan kita. Saya kalau pergi haji, Yahudi pasti terlibat. Urusan apa? Urusan naik pesawat. Pak Habib disuruh bikin pesawat yang nggak jadi. Namanya tetuko, sing teko ratu-tuku, sing tuku teko-teko. Makanya nggak usah emosi, habisi Yahudi. Kita pergi haji, renang. Nggak bisa. Pernikahan agung di sini biasanya pernikahan cara Islam. Bedaknya pasti dari Prancis, Nasrani. Kalau pakai bedak Solo yang mau siapa? Beras ditumbuk, belum reng kabeh sampean. Ini kesadaran awal yang memang diajarkan oleh Islam, ketemu dengan bangsa apapun. Dan kita nggak boleh galau. Santri kiai kalau lagi galau tengah malam, longak-longok ngerokok, yang mempersiapkan rokok siapa? Cina, udang garam, jarum, itu sampurna, Cina semua orangnya. Baju kita kotor-kotor, cari baju Srite, kainnya murah. Di situ Cino sing duwe, lo ya mau apa kita? Ibu-ibu pergi ke sini pakai kain Paris, itu harganya selembar 7.000. Yang nyiapkan siapa? Pabrik. Nah ini nggak bisa sudah. Itu makanya kaum muslimin tidak boleh kemudian eksklusif, karena dari ini ditunjukkan ke sini. Ini pelajaran dasar, ketemu satu titik di mana dipertunjukkan dengan Jabal Rahmah itu kan pertemuan laki-laki dan perempuan. Perbedaan di dunia itu nggak ada yang sebanyak perbedaan laki-laki dan perempuan. Tapi kalau sudah Jabal Rahmah ketemu, laki-laki dan perempuan itu ketemunya tidak keseluruhan. Seluruh perbedaan itu jadi hilang ketika 10 cm persegi ketemu. Jadi yang mempertemukan perbedaan itu tidak perlu luas dan tidak terlalu besar. Sedikit sudut saja sudah menyelesaikan semuanya. Ya kan? Begitu sudut itu ketemu, ludah yang tadinya mendatangkan polisi untuk dilaporkan karena penghinaan, begitu titik itu ketemu, pusat ludah malah dicari. Dikencingi marah. Tapi begitu titik sudut itu ketemu, tempat kencing malah dicari. Loh, ini kan yang mempertemukan bahasa manusia, maka pakai simbol laki-laki dan perempuan. Jabal Rahmah itu simbol laki-laki dan perempuan. Nah, perjalanan yang berbeda-beda ini kan kemudian menjadi hilang titik manusia. Makanya di dalam Islam ada cerita tentang Nabi Ibrahim yang mencari titik dasar tinggalan Nabi Adam yang hilang, ketemu, dibangun ulang oleh Nabi Ibrahim, namanya Ka'bah itu. Makanya Nabi Ibrahim terkenal di seluruh dunia dan hampir semua agama mengenalnya. Di dalam Islam dikenal dengan nama Ibrahim, punya istri namanya Sarah. Di dalam Yahudi dan Nasrani dikenal dengan Abraham, punya istri Sarah. Di dalam Hindu apa nggak dikenal? Dikenal juga namanya Brahma, istrinya siapa? Saraswati. Saraswati. Makanya ketika Islam itu masuk ke Indonesia, ketemu dengan generasi pertama. Islam di Arab ketemu dengan Yahudi dan Nasrani. Sini ketemu dengan Hindu, simbolnya sama. Makanya ketika Islam masuk ke sini tidak boleh pergi haji. Kalau pergi haji konslet. Di sini tidak boleh menyembah candi, tumpuan batu sampai Ka'bah, tumpuan batu juga. Di sini tidak boleh dengan air suci, sampai sana jangan-jangan kaget ketemu air suci Zam-Zam.
Di sini Linggayoni tidak boleh, di sana ketemu dengan Jabal Rahmah. Di sini perjalanan suci kain selempang muter ke kiri, kainnya warnanya kuning, sampai sana muter ke kiri warnanya putih. Setelah perjalanan suci sama-sama rambut, yang sini digundul, sana tahallul. Setelah perjalanan suci sama-sama hewan, yang sini namanya gadri, yang sana korban. Daripada nanti konslet, maka orang Islam awal di Indonesia cukup pergi ke Gunung Merapi. Untuk apa? Sholat Jumat 41 kali, jangan berhenti. Itu pahalanya sama dengan pahala ibadah haji. Lah kenapa ke Gunung Merapi? Satu-satunya masjid waktu itu ada di Gunung Merapi. Masjidnya Syekh Jumadil Kubro, penyebar Islam pertama di tanah Jawa. Makanya kalau ada orang kita yang tua-tua perginya dulu kaji ke Merapi, yaitu Islam asli yang di sini. Yang setelah itu berubah ketika kesadarannya sudah bisa, baru berangkat ke sana. Ketika pergi ke sana ditolongi oleh orang Belanda. Pakai apa? Pakai kapalnya Belanda. Sekarang ditolongi oleh orang Yahudi pakai pesawat Yahudi, pakai bank Yahudi. Orang komplain, ini bank ini halal. Ayo halal, kalau enggak ya hajinya martut semua. Mau pakai bank. Nah, seluruh sistem perbankan kan mulainya dari satu bank kecil yang sekarang dikenal dengan nama Bank Devisa New York. Yang sistem keuangannya dikendalikan oleh Rothschild dan Rockefeller, yang dipinjamkan oleh Amerika. Makanya ketika Bank Devisa New York duitnya diambil 8 triliun dolar oleh Amerika, Bank Devisa New York ambruk. Hasilnya apa? Ya Lehman Brothers ambruk. Sehingga investor-investor di sana kemudian waktu itu ya kehilangan banyak uang. Jangan-jangan termasuk Pak Trisno. Duh, kan kita juga nggak ngerti. Yang kayak gini ini sistem dunia. Lah kalau kemudian orang Islam nggak boleh pinjem bank, ya pinjem ke ustadznya yang mengharamkan bank. Itu. Nah kalau bank diharamkan, lah baca Quran juga haram. Karena seluruh percetakan Quran itu pinjem dulu ke bank sebelum dibeli oleh negara. Makanya kiai-kiai itu nggak mudah bikin hukum haram nggak mudah. Kenapa? Ada sesuatu yang panjang di belakangnya. Rokok haram, ya biasanya pengusaha-pengusaha muda yang lagi tren ini kan bangga sekali. Rokok haram, ya nggak bisa kalau menurut kiai. Lah kenapa? Ya kalau rokok itu haram, masalah. Kayaknya walaupun Mas Trisno ini PAN, ya gak ikut kayaknya mengharamkan rokok. Loh kalau haram itu 174 triliun cukai rokok itu masuk APBN. Kalau rokoknya haram, cukainya haram, masuk APBN, APBN-nya haram. Untuk bangun jalannya haram. Maka yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Hukum dasar. Makanya kalau dengan kiai-kiai model kayak kita, kiai NU, kiai santri itu jangan terlalu mudah menuduh kiai kuno, kiai desa nggak produktif. Belum tentu. Produktivitas kita itu kayaknya kayak begini ini. Nah, inilah yang namanya basic dasar memahami ekonomi. Makanya ketika Islam datang ke sini, jelas ketemu apa? Ketemu dengan sebuah sistem yang ada di sini, sistem yang dibangun oleh Hindu, yang menghasilkan kasta-kasta waktu itu, dan menjadi sebuah kelembagaan besar namanya raja dan hamba. Kawulo Gusti, kawulo punya hak mutlak terhadap hamba. Yang itu agama yang tidak akan perbedaan-perbedaan nggak mungkin ada. Semua harus ikut salah satu patronnya. Makanya para ulama dan wali datang ke sini ya tidak bisa ini. Ini harus disatukan raja dan kawulo Gusti, raja dan hamba, kasih jalan tengah. Apa? Bikinkan sistem hidup bersama di antara raja dan hamba yang saling menghargai. Sistem itu dikenal dengan nama musyarakah yang akhirnya disebut masyarakat. Itu konsep yang tidak ada sebelumnya di Indonesia. Kemudian raja dan hamba, kawulo dan gusti dilebur. Cara meleburnya pakai apa? Pakai bahasa Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua saling bertanggung jawab.
Ro'iyah itu adalah orang yang saling bertanggung jawab, yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Jadi kalau berbicara tentang ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang saling bertanggung jawab, dan itu bahasa Rasulullah. Tapi orang Indonesia nggak sadar waktu itu, karena yang kawula masih boleh muni kulo, yang hamba masih boleh muni ambu, yang sahaya masih boleh bilang saya, yang abdi masih boleh bilang abdi, yang pekulun bisa bilang kulun. Itu masih nggak sadar. Nah kalau ro'iyah ngumpul harus menggunakan standar apa? Bicaralah yang baik. Wasyawirum fil amri, maka kumpulnya rakyat ro'iyah disebut musyawarah. Nah kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah, maka kemudian duduk bersama membicarakan nasibnya, namanya majelis. Loh, ini kan sebuah proses transformasi besar dari sebuah gagasan untuk menghilangkan sekat antara raja dan hamba. Loh, ini maka masuklah kalimat ro'iyah. Maka ekonomi kerakyatan kalau dalam bahasa kiai adalah sebuah ekonomi yang berbasis apa? Saling bertanggung jawab. Nah, basis saling bertanggung jawab yang ada di Indonesia, jangan lupakan basic yang namanya indigenous people, indigenous knowledge, indigenous culture, yang akhirnya dikenal dengan namanya local genius. Nah inilah basicnya. Kalau itu terjadi, tekanan internasional apapun dalam basic ekonomi kekinian akan bisa masuk ke sini dengan sesuatu yang akan teradaptasi dengan cara sini. Seperti musik rock datang teradaptasi di sini, sekarang namanya rock dut. Muncullah Palapa, muncullah Monata. Yang dulu ketika datang McD begitu kuatnya, sekarang sudah berganti dengan Pawon Deso, Sambelaya. Nah, basic memahami bangsa kita ini memang tidak mudah. Kita kecil-kecil, jangan membayangkan sepak bola. Kalau membayangkan sepak bola, kita pasti kalah dengan orang Eropa. Jangan membayangkan kita tinju, pasti kalah dengan orang Amerika. Thailand membayangkan sepak takraw, maka dilatih dengan benar, tawarkan ke dunia internasional. Sekarang seluruh pemenang takraw pasti Thailand. Nah, kita kan juga punya nekeran gitu kan punya. Nah ini tugasnya Pak Tres ini untuk mencoba melacak kembali jejak-jejak kekuatan ekonomi Nusantara. Nanti kemudian biar nggak tabrakan dan berhadapan. Inilah dulu yang dibayangkan setelah kemerdekaan, apakah Eropa ataukah Indonesia ataukah Arab. Sebagian membayangkan tentang bagaimana berbaur, maka muncullah balai pustaka, ada salah asuhan, ada layar terkembang, ada Mara Rusli apa itu yang banyak. Ini cara. Nah, Islam itu punya basic yang luar biasa untuk memahami perbedaan. Makanya kalau semakin kesini kaum muslimin kok semakin tidak menerima perbedaan, dia keluar dari khitohnya sebenarnya. Nah inilah maka dalam situasi keberagamaan seperti ini, para kiai sedih. Sedihnya gimana? Kok tiba-tiba sebuah keberagamaan yang menjadi basic bangsa Indonesia, yang bahkan sebelum Indonesia merdeka dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika, sekarang mulai dipersoalkan. Padahal kita sudah belajar bangsa ini dibawa ke kiri oleh PKI yang nggak bisa, bangsa ini dibawa ke kanan oleh DITI yang nggak bisa, karena bangsa ini basicnya memang di tengah-tengah. Dan jangan diulang lagi, hanya keledai yang terperosok 2 kali ke lubang yang sama, dan kita bukan keledai. Jadi makanya keberagamaan ini tidak bisa orang yang anti toleransi ini nggak bisa lagi ditolerir di Indonesia. Dan simbol-simbol itu adanya di mana sekarang kita bisa lihat. Simbol-simbol intoleransi, simbol-simbol mana? Tidak ada satupun di 01 yang ada di sebelah mana. Kita bisa melihat.
Kita bisa melihat, makanya saya yang tidak pernah cawe-cawe dalam urusan seperti ini, saya turun, nggak bisa ini dibiarkan. Yang anti merah putih nggak di sini, di sana semua. Yang berubah bendera di sana. Yang selalu teriak-teriak jaga gereja kafir di sana semua. Lah ini terus gimana? Saya mesti berpihak seperti apa? Kita punya bangsa, anak cucu kita mesti tetap bisa merasakan Indonesia dengan gaya seperti ini. Karena bangsa ini sudah ceritanya udah dari dulu. Saya rindu walaupun saya bukan orang Malaysia. Bangsa kita diacak-acak oleh orang Malaysia, Nurdin Top dan Asyari. Malaysianya sadar, yang tidak sepakat dengan cara kebangsaan sana disingkirkan, bahkan khutbah saja pakai teks. Dan punya cara landing yang indah. Bangsa mereka diserahkan kembali sama si Upin dan si Ipin. Ini gak kebayang kita. Serahkan kembali si Upin dan si Ipin sebagai masa depan Malaysia. Si Upin dan si Ipin gak boleh lupa di sana ada anak-anak India. Diajarkan dari kecil, dikenalkan dengan tokoh namanya Jarjit. Dia gak boleh lupa ada anak-anak Cina, dikenalkan dengan tokoh Mei Mei. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Indonesia, dibikinkan tokoh Susanti. Tapi yang mengatur ritme ini adalah cikgu. Artinya apa? Lembaga pendidikan. Amerika paham betul. Bangsanya nggak boleh malu gagal di Timur Tengah. Urusan Saddam Hussein. Dibikinkan hiburan namanya Hotshot 1-2. Kegagalan dengan terorisme, bikinkan film 12 Strong. Kegagalan di Vietnam ditutup dengan Rambo 1-5. Ini cara mereka sudah sangat maju. Kegagalan Amerika merumuskan spiritualisme sebagai bangsa urban. Dia bangunkan pola hubungan dengan Cina, bikinkan American Shaolin, American Kung Fu. Dengan Jepang dibangun pola hubungan spiritual, bikinkan American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam sebuah film The Last Samurai. Ini bangsa Jepang nggak boleh lagi mengulang pembantaian antara perdebatan restorasi Meiji dan rezim Tokugawa. Apakah reformasi ekonomi akan berjalan? Pembantaian besar-besaran. Hal itu tidak boleh diulang oleh Amerika. Dijelaskan dengan bahasa yang sederhana. Bikinkan film Samurai X dengan tokohnya si Rory Kenshin atau si Kenji Himura. Kita punya seperti itu, maka Kane bisa mengerjakan itu, Patris. Ini bangsa milik semuanya dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalau bangsa-bangsa yang lain sudah bergerak seperti itu, kitanya malah mundur. Punya jambu gede dikit, jambu Bangkok. Ayam gede dikit, ayam Bangkok. Kepala hitam di merah-merah tadi LKMD, lontong komeng dasi. Ada kunci belok kiri kanan, kunci Inggris. Nah, yang asli sini tinggal gula Jawa. Nah, ini padahal saya punya pengalaman. Ini pengalaman saya. Ada antropolog, salah satu muridnya Dennis Lombat, itu datang ke sini dengan gaji 300 juta satu pertemuan. Saya inapkan di villa di puncak sana karena dia pengen lihat puncak. Pagi-pagi depan villa itu ada pohon pisang berbuah, saya tebang. Dia marah. Kenapa engkau tebang? Lah kenapa? Jangan ditebang, ambil buahnya biar nanti buah lagi. Kok bodoh juga ini orang. Jadi dia nggak ngerti. Ketika saya ajak ke Cirebon, dia marah karena lihat ibu-ibu bekerja. Setelah nebang tebu, dia naik truk itu sambil nyanyi-nyanyi. Anda negara, Anda tidak menghargai pekerja. Negara Anda negara yang sangat tidak apresiatif terhadap buruh. Terus maumu apa? Kenapa tidak naik mobil AC? Oh, maumu itu kita coba besok. Ibu-ibu habis nebang tebu, saya kasih makan Indomie, makan mie, terus habis itu kasih makanan kue rainbow yang warna-warni, kasih minum cendol warna-warni, makan minum enak.
Habis itu saya di depan, orang Eropa ini saya suruh duduk di belakang sama ibu-ibu. Langsung mobil ber-AC. Nah gini bangsa beradab. Saya diem aja. Belum 2 kilo udah. Ngepior semua. Oh no, you stupid ya, kamu yang stupid. Ini kita punya mindset sendiri terhadap bangsa ini. Nah, mindset inilah yang nanti akan dipikir oleh Pak Trisno. Saya nggak nyampe akal saya sudah. Saya sudah siap hari ngaji, nggak tutup akal saya. Kalau Pak Tris ini masih tutup, masih akal mantan ketua partai. Partai dan ahli ekonomi. Kalau saya kan menikmati ekonomi aja. Tapi bahwa ini bangsa punya problem kebangsaan. Dan yang paling berat adalah satu kita ini. Orang Arab punya satu bangsa dipikul puluhan negara. Orang Eropa punya satu bangsa dipikul puluhan negara. Kita ini puluhan bangsa dipikul satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Ini beratnya luar biasa. Kita nggak boleh main-main. Makanya Islam diajarkan. Makanya saya biasa aja kalau ketemu dengan ini. Ya misalnya ketemu dengan orang Yahudi, oh itu tuh Yahudi. Ketemu Nasrani, oh itu tuh. Ketemu orang PAN, oh itu tuh. Ketemu orang PKB, oh itu tuh. Kayaknya aja beda-beda. Kalau mampu rokok ya NU, itu aja. Makanya pabrik-pabrik rokok ya openi lah NU. Karena pasar terbesarnya NU. Pabrik rokok nggak usah nyumbang Pak Tris, wong rombongannya Pak Tris anti rokok gitu. Inilah ya sebenarnya ini yang problem terberat kita ini. Kita menjadi sebuah negara berada dalam titik-titik yang kita belum mandiri. Sekarang kita bisa komunikasi, kita dikendalikan oleh Samsung karena kita komunikasinya masih pakai handphone. Ya kita punya mobil ya pasti ya, tapi kan kita tidak mesti membayangkan harus bikin pabrik mobil, pabrik handphone, pabrik apa. Kalau kita bisa masih punya hak pakai, ngapain buru-buru cari hak milik gitu. Nah ini indah aja saya lihat pengusaha-pengusaha ini, UMKM kecil menengah kecil, karena bahaya juga kalau nggak ada UKM ini, karena kita ini pilihannya dua, sektor formal atau informal. Kalau pakai formal ya kayak begini, nah kalau informal susah. Informal itu pilihannya dua, yang satu kaki lima, yang dua maling, udah itu aja. Informal. Ya inilah, maka enggak usah sampai kalau pengusaha muslim harus bekerja sama dengan sesama muslim. Ini biasa aja lah pengusaha itu ketemu dengan siapapun. Sampai usaha ayam goreng yang bikin minyaknya ya siapa, yang bikin pancinya ya siapa. Kita makan itu yang orang Solo nggak punya garam, yang punya garam orang Jepara. Pengusaha makanan tidak pernah bertanya supir garamnya waktu ngantar ke Solo ini jangan-jangan mampir warung remeng-remeng, nggak ada yang nanya. Udah kita minum teh, jangan-jangan yang metik teh mati dimakan ular juga kita nggak pernah nanya. Inilah ekonomi. Maka kemudian ekonomi itu kalau ujungnya adalah sampai ke dalam mulut, maka Islam mengajarkan Allahumma barik lana, bukan barik li, barokahilah kami. Karena makanan itu melibatkan sekian banyak manusia, dan kadang kita nggak tahu dia ada di mana, tapi menjadi bagian dari kenikmatan yang kita makan. Maka jadi manusia jangan sombong. Semua ada bagiannya masing-masing. Yang kaya-kaya ini kalau nggak ada yang miskin juga nggak ada yang bekerja. Iya kan? Nah itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat dan barokah dan mengingatkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.